Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chairunisa, saya akan menjelaskan tentang BPK. BPK atau Badan Pengawasan Keuangan adalah lembaga negara yang memiliki tugas pemeriksaan dalam mengelola. Tugas BPK itu ada beberapa. Yang pertama, bertugas dalam pemeriksaan terhadap penanganan dan juga bertanggung jawab finansial negara. Yang kedua, melaksanakan pemeriksaan BPK menurut undang-undang mengenai pemeriksaan operasional dan bertanggung jawab finansial negara. Yang ketiga, melaksanakan penyelidikan yang mencakup penyelidikan kinerja finansial dan penyelidikan dengan memiliki tujuan tertentu. Yang keempat, membahas hasil penyelidikan yang terlaksana oleh BPK menurut ketentuan penyelidikan finansial negara yang berlaku. Yang kelima, menyerahkan hasil dari penyelidikan, penanganan, dan tanggung jawab finansial negara kepada DPD, DPR, dan juga DPRD, serta menyerahkan hasil catatan penyelidikan kepada Presiden, Gubernur, dan juga Bupati atau Wali Kota. Yang keenam, melaporkan tindakan pidana yang terbukti oleh BPK kepada lembaga yang berwenang selambat-lambatnya 1 bulan semenjak diketahui munculnya tindakan pidana. Dan yang terakhir, mengawasi implementasi kelanjutan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pejabat dan menginformasikan hasil berbentuk catatan tertulis kepada DPR, DPD, dan juga DPRD serta pemerintah. Fungsi BPK itu ada 3. Yang pertama, fungsi operatif, kedua, fungsi komendatif, dan yang ketiga, fungsi yudikatif. Selanjutnya ada wewenang BPK. Wewenang BPK ada beberapa. Yang pertama, menetapkan sarana pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menetapkan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan. Yang kedua, pemeriksaan meminta keterangan dan dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, pusat pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara seperti Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan surat-surat, bukti-bukti, rekening, koran, dan bertanggung jawab dari daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan. Selanjutnya ada keuangan negara, menetapkan jenis dokumen, data serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Saya Rizky Mauludia, saya akan menjelaskan mengenai kelanjutan dari wewenang BPK. Wewenang BPK yang selanjutnya yaitu BPK berwenang menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian, BPK juga berwenang menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK juga berwenang menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksaan di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. BPK juga berwenang membina jabatan fungsional pemeriksa. BPK juga berwenang memberi pertimbangan dan standar akuntansi pemerintah. Dan yang terakhir, BPK berwenang memberikan pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian internal pemerintah pusat atau daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Lembaga selanjutnya yang akan kami bahas adalah BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. BPKP itu berbeda dengan BPK. Kalau BPK itu melakukan pengawasan finansial secara eksternal di luar pemerintah, sedangkan BPKP melakukan pengawasan finansial secara internal atau di dalam lingkungan pemerintah. Lembaga pengawasan pemerintah internal pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden juga. Pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan negara dilakukan oleh BPKP terhadap aktivitas-aktivitas tertentu. Berikutnya ada tugas dari BPKP. Tugas dari BPKP antara lain, pertama, BPKP bertugas untuk pemeriksaan dan penelaahan atas tata kelola penerimaan pajak, bea, dan cukai. Kemudian BPKP juga bertugas atas pemeriksaan dan penilaian pengelolaan pendapatan asli daerah. Yang ketiga, BPKP bertugas dalam pemeriksaan dan penilaian pengelolaan pendapatan asli daerah. Yang keempat, BPKP bertugas dalam pemeriksaan dan penilaian pembiayaan pembangunan nasional atau daerah.
Dan yang terakhir, BPKP bertugas dalam pemeriksaan penyidikan pelanggaran yang berindikasi merugikan keuangan negara daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif. BPKP juga punya beberapa wewenang. Yang pertama, mengembangkan rencana nasional secara luas di bidangnya, merumuskan kebijakan di lapangan dalam mendukung pembangunan secara luas, membangun sistem informasi sesuai bidangnya, menetapkan kriteria akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional atau ahli, serta kriteria jabatan di bidangnya masing-masing. Kemudian kewenangan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti melakukan kunjungan operasional seluruh perkantoran, bengkel, pergudangan, gedung-gedung, tempat penimbunan, dan lain-lain. Penelitian seluruh keterangan, informasi elektronik, dokumen, buku perhitungan, bukti catatan, hasil rapat komite, dan sejenisnya. Hasil peninjauan laporan-laporan manajemen dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk pengawasan, kontrol kas, dokumen berharga gudang, persediaan, dan lain-lain, meminta catatan tindak lanjut pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga-lembaga lainnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang kegiatan BPKP. Yang pertama itu ada memeriksa semua yang dilaksanakan oleh unit di lingkungan departemen atau LPND dan pemerintah dan daerah. Lalu yang kedua itu ada fraud control plan, perencanaan untuk mengendalikan pelanggaran. Yang ketiga, yang selanjutnya ada membina sistem pengendalian internal pemerintah pada lembaga pemerintahan, baik kementerian atau LPNK maupun pemerintah daerah serta lembaga lainnya. Lalu selanjutnya ada membina jabatan fungsional auditor dari inspektorat daerah maupun inspektorat jenderal. Selanjutnya ada inspektorat. Inspektorat itu apa sih? Jadi inspektorat itu adalah badan atau lembaga pemerintah yang melakukan pekerjaan pemeriksaan menurut KBBI. Lalu inspektorat ini terbentuk di lembaga BPKB sebagai komponen pengawas. Lalu inspektorat ini juga sebagai komponen pengawas internal BPKB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKB dan Sekretaris Utama sebagai koordinator secara administratif. Lalu di sini dalam tugas ini pemimpin inspektorat ini adalah inspektur. Selanjutnya pada level kementerian yang dikenal dengan inspektorat jenderal dikenal dengan sebutan Itjen yang merupakan komponen pengawas kementerian yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pengawas internal dalam departemen kementerian di bawah serta bertanggung jawab kepada kementerian. Selanjutnya di sini ada beberapa tugas inspektorat. Itu yang pertama ada mengawas penanganan urusan pemerintah, lalu ada mengawasi penanganan urusan perekonomian, yang ketiga ada mengawasi penanganan urusan kesejahteraan sosial, yang keempat ada mengawasi penanganan urusan finansial dan aset, lalu yang terakhir itu melaksanakan kegiatan administratif. Lalu di sini ada beberapa fungsi dari inspektorat. Yang fungsinya itu yang pertama ada menyusun standar prosedur pengendalian dalam lingkungan inspektorat. Yang kedua itu ada menetapkan paduan kegiatan operasional inspektorat. Lalu ada melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien dan peran departemen operasional. Lalu itu ada melaksanakan pemeriksaan terhadap kemungkinan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pemimpin unit kerja dan pegawai. Lalu ada melaksanakan peninjauan laporan pertanggungjawaban kinerja unit kerja, melaksanakan penilaian atas laporan keuangan, melaksanakan analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan inspektorat. Lalu di sini ada mendampingi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan reformasi birokrasi. Lalu ada melaksanakan peninjauan pelaksanaan program pengendalian lingkungan, pemerintah dan reformasi birokrasi. Dan terakhir ada memantau tindakan lebih lanjut atas hasil audit.